warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga semua dalam kondisi sehat. Selamat datang di kuliah online MSDM lintas kampus antara MD UIN Sunan Kalijaga dengan MD IAIN Bengkulu. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan tentang sumber daya manusia untuk kemanusiaan, yaitu mengapresiasi kiprah tenaga medis dalam penanganan pandemi COVID-19. Nah, saya akan sedikit mengupdate data tentang persebaran COVID-19 di Indonesia. Kalau kita mengacu pada data tanggal 7 April, yang kemudian ini kebetulan bersamaan dengan ulang tahun saya, maka yang positif sudah 2.738 dan jumlah yang meninggal masih lebih besar daripada jumlah yang sembuh. Oleh karena itu kita tahu betapa beratnya tugas tenaga medis di Indonesia. Nah, namun saya ingin memulai dengan sebuah ayat firman Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmatmu, dan jika kamu mengingkari maka sesungguhnya siksaku sangat pedih. Nah, saya ingin menghubungkan antara ayat tersebut dengan perspektif fungsionalis. Nah, kalau kita menyambungkan ayat tersebut dengan perspektif fungsionalis, maka kita akan mendikotomikan COVID-19 menjadi disfungsional atau fungsional. Nah, kalau kita melihat dari aspek disfungsional, maka yang akan kita lihat adalah COVID-19 itu membahayakan kesehatan, mengancam perekonomian, mempengaruhi keseimbangan sosial politik, dan lain sebagainya. Nah, tapi ternyata ada sisi positif dari yang kita alami sekarang. Yang pertama jelas recovery lingkungan, polusi menurun drastis. Masyarakat semakin sadar akan kesehatan. Banyak orang yang tadinya mau makan langsung comot, sekarang cuci dulu, cari hand sanitizer dulu. Dan yang pasti, salah satu yang penting adalah mengembalikan keluarga ke dalam rumah. Karena itu, bila kita kembalikan kepada ayat tadi, masih ada hal yang patut kita syukuri dari kondisi sekarang ini. Dan yakinlah kalau kita masih tetap bisa bersyukur, maka pandemi ini akan segera menghilang dari bumi ini. Nah, yang kedua, saya ingin melihat dari perspektif konflik. Apa maksudnya? Saatnya kita menghentikan perdebatan antara agama dan sains. Kalau kita melihat perdebatan orang di medsos, akan ada yang benar-benar berpatok pada sains saja. Misalkan orang-orang yang karena ketakutan dengan COVID-19, maka kemudian mereka bertindak yang di luar batas seperti ke pasar pakai APD dan lain sebagainya. Tapi ada juga orang yang hanya memandang dari perspektif agama. Oh, ini adalah ujian Allah yang pasti berlalu. Jangan takut pada COVID, takutlah pada penciptanya. Iya, betul, takutlah pada penciptanya. Tapi bukan saatnya ini kita perdebatkan. Agama dan sains itu harus berjalan beriringan. Keduanya harus dioptimasi untuk mengedukasi masyarakat akan bahaya COVID-19. Atau kalau dalam bahasa UIN Sunan Kalijaga adalah ada integrasi interkoneksi antara agama dan sains. Jadi jangan kemudian kita ngeyel mau ibadah di masjid padahal situasi kondisi masih belum aman. Nah, pemuka agama akan memberikan arahan yang terbaik kapan kita harus beribadah di rumah, kapan kita harus beribadah di tempat ibadah. Nah, lalu bagaimana cara kita mengapresiasi tenaga medis? Yang pertama adalah tetap di rumah, stay at home, jangan ngeluyur. Kecuali bagi yang punya keperluan sangat penting ataupun karena masalah tuntutan ekonomi, baik, itu dimaklumi. Tapi bagi Anda yang cuma ngeluyur, cuma nongkrong di warung kopi, pulang, tetap di rumah. Yang kedua, tetap rajin cuci tangan, pakai sabun. Sering-seringlah dalam setiap aktivitas kita cuci tangan pakai sabun, karena sabun tidak akan membunuh bakteri yang baik dalam tangan kita. Yang ketiga adalah jangan borong, jangan menimbun masker, jangan menimbun hand sanitizer. Yang keempat adalah kita nggak perlu pakai APD. Yang perlu pakai APD itu adalah tenaga medis yang langsung bertemu atau berkomunikasi dengan pasien. Nah, yang berikutnya adalah justru kita yang harus berupaya. Kalau kita bisa, kita menghimpun dana untuk mengadakan APD untuk tenaga medis. Sekecil apapun bantuan kita, itu pasti akan sangat berarti. Yang berikutnya adalah jangan sebar hoax. Kita tetap di rumah,
Tapi kita jangan terlalu aktif di grup WA atau grup Anda yang lain dengan share apa yang belum tentu benar. Silakan share jika satu, Anda sudah yakin itu benar. Yang kedua, Anda yakin itu sudah bekerja dengan baik pada diri Anda, baru di-share. Kita tidak boleh sok tahu pada hal yang memang sebenarnya kita tuh nggak tahu. Masalahnya kan sekarang di grup WA banyak juga kan pengamat tahu bulat, dalam artian mereka mendadak jadi pengamat COVID-19 padahal tidak punya background keilmuan apapun terkait dengan itu, dan kadang malah justru itu menyesatkan dan membuat keresahan gitu. Dan jangan lupa kita harus mendoakan semoga tenaga medis kita selalu dalam lindungan dan diberikan keselamatan. Mereka tidak butuh pujian kita, tapi mereka butuh doa dari kita. Kenapa saya bisa memahami? Ibu saya, adik saya, om, tante itu banyak sekali ya tenaga medis. Karena itu saya benar-benar merasakan bagaimana ketika melepas keluarga untuk bertugas di garis depan untuk menangani pandemi ini. Nah, COVID-19 juga membuktikan bahwa semua SDM itu punya peran masing-masing sekecil apapun itu. Nah, bagi Anda nih yang kaum rebahan, jika passion Anda adalah rebahan sambil nggak ngapa-ngapain, inilah momentum Anda mengawal perubahan dengan rebahan. Jadi, tetap di rumah, mau rebahan silahkan, akan tetapi tetap di rumah. Mari kita bantu dan apresiasi tenaga medis di Indonesia. Kita doakan semoga mereka selalu sehat dan pandemi ini segera berlalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.